Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. PDIP ini masih emosional dan belum dewasa. Ini kan perlu kedewasaan. Partai-partai lain tadi, ketua umumnya, sekjennya yang kena, itu kan mereka sudah melihat ini persoalan hukum. Jangan menghancurkan partai. Kita mengatakan bahwa ini ada politisasi hukum terhadap Hasto. Sekarang PDIP juga melakukan politisasi. Gitu terhadap kasus ini. Nah, ini yang menurut saya ini keliru. Ya. Nah, seharusnya dipisahkan aja kasus ini. Nah, ini sebenarnya apa? Tadi kan dibilang, apakah begitu besar pengaruhnya, begitu kuat Hasto di PDIP? Menurut saya enggak. Kita yakin juga struktur PDIP sebenarnya kecewa juga dengan kasus yang dihadapi oleh Hasto ini. Kecewa atau marah karena Hasto diperlakukan seperti itu? Bukan, atau kecewa terhadap bukan. kelakuannya? Ya, kelakuannya Hasto. Mereka juga banyak itu yang kecewa dengan kelakuannya Hasto. Dengan kadang-kadang ada arogansi juga, ya kan? Karena ini semuanya karena dia dipercaya dan dekat sama Ibu Mega. Itu aja. Kenapa? Nah, karena kan begini. Ibu ini sakit hati sama Jokowi. Nah kan? Nah, yang bisa membangun, yang mewakili sakit hatinya Bu Mega itu terhadap Jokowi itu Hasto. Muncul juga yang di bawahnya ada Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus kan, atau mungkin beberapa yang lain ya. Nah, ini juga muncul gitu. Tapi Hasto yang sebagai istilahnya yang utama. Nah, jadi kita lihat apakah perkembangan selanjutnya PDIP semakin solid atau tidak. Menurut saya pasti tidak. Tidak akan semakin solid. Karena belum tentu semua terima dengan cara partai dipakai untuk membela Hasto ini. Ya, atau kita lihat nanti Kongres. Bukan April kan? April kan, PDIP 2 bulan lagi, ya. Maret, April, mungkin 1 bulan setengah lagi. Ya, kita lihat siapa yang menjadi sekjen, ya kan? Kita lihat struktur yang disusun nanti. Kalau struktur yang disusun, kemudian sekjen tidak akomodatif, ya kan? Jangan-jangan walaupun Hasto di penjara tetap dijadiin sekjen, lebih parah lagi kan? Itu dalam rangka kekeh gitu loh, bahwa Hasto tidak salah, tetap diputuskan sebagai sekjen tapi di penjara. Nah, ini kayak sekarang kan Ibu Mega bahkan tidak menunjuk PLT sekjen. Sesuatu yang kalau bicara presidennya partai-partai lain, Bang, ya kalau ada kasus hukum ya pasti ada PLT ya kan? Iya. Iya nggak, Bang? Nah, itu makanya kan sekarang semua proses hukum kan harus diikuti. Kalau menurut saya PLT aja dulu, supaya Hasto ini konsentrasi dan partai ada yang menjalankan day-to-day-nya. Kalau nggak kan nanti bagaimana komunikasinya kalau masih tergantung sama Hasto? Ini nggak bisa. Ini partai ini kalau begini terus, kasihan akan menjadi kerdil, akan semakin kecil. Padahal partai ini punya kader-kader menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Ya kan? Bagus-bagus dan hebat-hebat. Kans untuk nanti PDIP melawan 2029 berhadapan dengan Prabowo itu nggak bisa diremehkan. Dengan ada orang seperti Pramono Anung, mungkin ada yang lain lagi nanti muncul, ya kan? Kader-kader PDIP. Jadi sebenarnya tidak bisa diremehkan. Tapi kalau dengan caranya begini dia tenggelam sendiri. Rakyat nggak simpati. Masa soal begini aja dilarang sih, ya kan? Masa soal Hasto aja kita mesti semua partai ini jadi korban. Oh, jadi menurut Abang orang kader-kader atau kepala-kepala daerah dari PDI yang tidak bisa ikut terlibat adalah korban? Korban dong. Korban mereka. Kenapa, Bang? Ya kan harusnya siapapun bupati, kepala daerah ikut satu forum dengan presiden, satu acara dengan presiden, dan acaranya bukan dengar sambutan, dengar pidato, tetapi bersama-sama kan.
Nah, bersama Mendagri, wakil, menteri-menteri dan menteri-menteri, khususnya Mendagri dan wakil menteri dalam negeri kan, yang kita lihat juga sudah pakai pakaian Satpol PP. Pamong Praja. Kau turunkan lagi. Aku pikir pakaian Kopassus tadi. Bukan itu Pamong. Enggak, kalau yang Pak Tito kan pakai Pamong Praja kan. Oh, iya. Khasnya Kemendagri kan, Bang? Ya Mendagri ya. Iya, Pol PP lagi. Pamong Praja maksudnya. Iya. Nah, Jadi korban. Karena kata Pak Tito gini, waktu itu kan diwawancara yang rugi kan kepala daerah ini. Iya, karena kasihan. di sini belajar budget, belajar efisien, belajar bagaimana running kan belum tentu semua orang punya pengalaman jadi kepala daerah, punya pengalaman dia jadi anggota DPRD misalnya gitu kan, Bang. ya jadi ada yang mereka pengusaha, ada yang mereka tuh punya saham atau ya pokoknya bidangnya berbeda sekali dengan ketika menjabat kepala daerah misalnya kan. Nah, jadi betul yang rugi itu kepala daerah dan kedua PDIP-nya yang sangat rugi juga. Nah, ini tidak diperhitungkan. Tapi saya yakin diam-diam mereka akan bergabung, gitu kan. Artinya saya pernah mengatakan kita tunggu Ibu Mega merenung di batu tulis, ya kan? Kontemplasi di batu tulis, kemudian dari hasil kontemplasi itu terbangunlah kerendah hatian. Dan kalau untuk mengaku salah kan berat, tapi ya sudah, ya kan? Prabowo juga tidak perlu. Tidak akan lah. Wah dulu nggak mau, sekarang mau pada. Itu kan gaya-gaya anak kecil. Prabowo kan nggak mungkin begitu kan. Kalau Ahmad mungkin kayak gitu kan. Kalau dia iya, soal kecil aja dia teriak. Nih Bang, ada ada yang bilang Bang. Soal ini teriakan hasto Bang. Nah, itulah kita tunjukkan dulu. Kita tunjukkan dulu videonya ke Abang ya kan. Ini buat nggak usah di biar Abang lihat. Ini kan yang jadi gini, para pemirsa kan seperti Abang sudah bilang ada video-video yang dipersiapkan ketika nanti Hasto masuk akan dibongkar, ya kan, kasus-kasus dan apa yang dibalik peristiwa politik hukum yang terjadi. Waktu diwawancara di podcast senior kita Bang Akbar Faisal, Mas Hasto udah keluarkan satu poin, yaitu apa namanya KPK. Soal Jokowi lah yang meminta KPK mentersangkakan Anies. Nah, itu waktu di podcast Akbar Faisal dan ya orang-orang nggak terlalu bikin gejolak karena kata banyak sekali orang apa yang baru dari itu kan, itu udah laporan Tempo udah segala macam, udah banyak yang mengulas itu. Ini revisi undang-undang KPK yang kemudian setelah revisi ini terbentuklah KPK baru yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Abang kan waktu itu Komisi 3. Gini. Abang nih menerima aja yang 3 juta dolar sebagai anggota DPR. Komisi 3 Bos. Iya Bang ya. Abang itu. Kau dengar dulu. Kasih dulu komentar Bang. Jadi video yang menggelegar katanya bahaya. Jadi saya itu anggota Komisi 6. Ya kan? BUMN dong. BUMN. Paten juga Bang. Tiba-tiba saya diminta masuk ke Komisi 3. Iya kan? Ya. Oke, saya pindah ke Komisi 3. Nah, waktu saya masuk ke Komisi 3, ini proses sudah berjalan nih. Sudah mau sampai di ujung. Ya. Nah, tapi beberapa yang fit and proper test saya ikut. Ya kan? Karena kawan kita juga kan ketua panselnya itu kan Hendardi. Bukan. Hendardi mah. Hendardi anggota pansel. Ketua panselnya tuh Harkrisnawo. Profesor Prof Tuti. Ya, tapi si Hendardi kan anggota. Nah, jadi ini pernyataan Hasto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Yang leading itu di dalam proses menggolkan Firly, proses revisi undang-undang KPK. Menterinya dari PDIP dan yang leading itu PDIP. Menteri di PDIP maksudnya Menkumham. Menkumham kan. Profesor Lauli. Ya kan, Lauli yang datang ke DPR. Dan mereka happy semua kan. Jadi apa yang salah? Jokowi kata ini adalah
Jokowi yang karena ini adalah revisi undang-undang KPK adalah instrumen memperlemah KPK dan itu perintah dari Jokowi. Sabar bang. Itu kan Hasto. Buktinya kan yang namanya Loli sebagai orang yang langsung bertanggung jawab, kita belum dengar komentarnya. Bener nggak dia ada Hasto ngapain? Nggak ada hubungannya Hasto ini dengan Sekjen partai kan, Pak? Sekjen bang. iya sekjen, tapi kan ini menteri. Yang membawa ini kan ke DPR bukan sekjen, yang membawa ini rancangan ini kan menteri. Ya. Gitu loh. Kalau saya nggak salah, yang ini semula menjadi inisiatif pemerintah, berubah di tengah jalan menjadi inisiatif DPR. Betul. Iya. Ini Iya masih kan? ingat nih anggota Komisi 3 masih canggih-canggih bos. Ada Mas Hinton Pasaribu, ada Fahri Hamzah waktu itu bang ya. Ya, Masih. tapi Pak Hari jarang datang lah. Iya, tapi kan ini revisi ini kan Fahri kan ada juga di Komisi 3 itu rame-rame itu, Nah, Bang. Vokal juga itu waktu itu. jadi kalau saya lihat yang leading betul memimpin semua ini kan PDIP. Tapi ini menurut pengakuan beliau ini operasinya 3 juta dolar. Kita nggak lihat uangnya itu dari mana. Abang Komisi 3 waktu itu kan? Pas Saya lagi revisi undang-undang istilahnya kita ini ada apa ya? BKO. BKU. BKU biasa tuh kita nggak lihat apa-apa. Oh gitu. Apalagi di ujung ketika fit and proper test, kemudian menetapkan siapa yang kita pilih untuk. Nah ini dalam rapat kecil pun PDIP yang leading. Jadi kok sekarang, jadi gini lah ya. Oke, sebagai presiden katakanlah ada instruksi ke kita bayangkanlah seperti itu kepada menteri. Menteri sampaikan ini ke DPR. Ya. Kalau memang pada saat itu di PDIP nggak setuju seperti cerita Hasto, ya jangan terlibat dong, jangan lead di dalam case ini. Nah, jadi jangan ketika sudah ada kasus gini cuci tangan, ya kan? Seolah-olah kita tidak ikut. Ya nggak bisa, gimana tidak ikut? Saya kan ada di situ. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.